Oke teman-teman YouTube, selamat datang di channel YouTube Nambah Pinter. Makin sering Anda nonton video-video di channel YouTube Nambah Pinter ini, Anda juga akan nambah pinter, makin pinter, dan makin bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda nanti. Di video kali ini kita akan bahas tentang Jalan Malioboro, jalan yang paling populer di kota Jogja. Total akan ada 10 hal yang kita bahas dan mungkin Anda belum pernah tahu, belum pernah dengar tentang hal-hal itu. Simak video berikut ini supaya kita makin pintar lagi. Ada 3 teori tentang asal nama Malioboro. Teori pertama, kata Malioboro diambil dari nama seorang tentara Inggris yang diyakini pernah berkunjung ke kota Jogja pada abad 17. Nama tentara tersebut Marlborough. Tapi teori ini tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, sehingga diragukan kebenarannya. Teori kedua, kata Malioboro bermakna filosofi Jawa yaitu Malio dan Boro. Artinya kira-kira mengembara seperti seorang wali yang mengajarkan agama dan kebaikan. Lalu ada teori ketiga yaitu kata Malioboro diambil dari bahasa Sanskerta Malyabara yang artinya berhiaskan untaian bunga. Teori ini cukup masuk akal dan ini adalah teori yang dianggap hampir benar karena penamaan jalan-jalan di kota Jogja memang sering menggunakan bahasa Sanskerta. Jalan Malioboro dibangun di zaman pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Beliau adalah Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang pertama. Selain seorang raja, beliau juga seorang arsitek dan ahli tata kota yang handal. Selain menjadi arsitek jalan dan kawasan Malioboro, beliau juga yang mengarsiteki pembangunan Keraton Mangkunegaran di Surakarta. Pembangunan Jalan Malioboro berlangsung sekitar tahun 1750 dan selesai di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono pertama tersebut. Pada awal mulanya, Jalan Malioboro bukanlah pusat perdagangan seperti saat ini. Awalnya, Jalan Malioboro adalah pemukiman atau rumah-rumah yang padat di sisi kiri dan kanan jalan tersebut. Seiring berkembangnya zaman, Jalan Malioboro berubah menjadi kawasan pertokoan dan lapak-lapak pedagang kaki lima. Jalan Malioboro dulunya juga merupakan jalan dua arah, yaitu dari ruas utara ke selatan dan dari ruas selatan ke utara. Pada akhir tahun 70-an, Jalan Malioboro dibuat hanya menjadi satu arah saja, yaitu dari arah stasiun Tugu ke arah titik 0 km atau ke arah kantor pos besar. Dan hal tersebut dipertahankan sampai saat ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, ada rencana dari pemerintah kota Jogja untuk menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian. Nantinya yang hanya diperbolehkan melewati Jalan Malioboro adalah pejalan kaki dan angkutan umum saja. Angkutan umum tersebut seperti beca, andong, bis Trans Jogja, dan sepeda-sepeda. Kendaraan pribadi tidak boleh masuk ke Jalan Malioboro. Persiapan-persiapan rencana pedestrian ini sudah mulai nampak. Tapi sampai bulan Juni 2020 ini, kebijakan pedestrian di Malioboro belum dijalankan sepenuhnya. Menurut data pemerintah kota Jogja, pada tahun 2019, di sepanjang Jalan Malioboro terdapat 2.000 pedagang kaki lima, 200 pedagang warung makan dan angkringan, dan sekitar 300 toko. Jumlah tersebut belum termasuk pedagang di dalam pasar Beringharjo dan toko atau vendor yang ada di dalam pusat perbelanjaan di sepanjang Jalan Malioboro.
Masih mengambil data pemerintah Kota Jogja tahun 2019, jumlah perputaran uang dari seluruh pelaku usaha di Malioboro sekitar 1 miliar rupiah sampai 1,5 miliar rupiah tiap harinya. Dan jumlah tersebut adalah data pada hari biasa. Pada musim liburan, libur akhir tahun, dan libur lebaran, jumlah tersebut bisa meningkat 2 kali hingga 3 kali lipatnya. Tradisi Selasa Wage di Malioboro, atau bisa juga disebut sebagai kegiatan bersih-bersih Malioboro. Tradisi ini dimulai sekitar bulan September tahun 2017 dan dilakukan setiap weton Selasa Wage pada penanggalan Jawa. Pada satu hari tersebut, seluruh pedagang di Malioboro libur berjualan dan mereka melakukan bersih-bersih kawasan Malioboro. Pada hari itu, Jalan Malioboro juga berubah menjadi Car Free Day, dan ini berlaku sejak pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam. Kendaraan yang boleh melintas hanya sepeda, becak, dan andong. Sementara kendaraan seperti bis Trans Jogja, mobil pemadam kebakaran, kendaraan angkutan kebersihan, mobil ambulans, dan mobil pejabat atau tamu negara masih mendapatkan pengecualian untuk bisa melewati Jalan Malioboro pada Selasa Wage tersebut. Selain itu, pengunjung dan wisatawan tetap boleh masuk ke Jalan Malioboro, dan mereka akan dihibur dengan beberapa panggung hiburan gratis. Panggung-panggung hiburan tersebut merupakan sumbangan dari seniman-seniman di sekitar Jogja. Kenapa dipilih hari Selasa Wage? Karena weton tersebut adalah weton lahir Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Jogja yang sekarang. Jadi untuk Anda yang senang berselfie atau pengen menikmati jalanan Malioboro pada hari-hari yang sepi, tidak banyak pengunjung, tidak banyak orang yang berdesak-desakan di sekitar Malioboro, hari Selasa Wage adalah saat yang tepat untuk Anda yang ingin menikmati Malioboro dengan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk. Panjang Jalan Malioboro dari Stasiun Tugu sampai ke titik 0 km adalah sepanjang 2 km. Sementara lebar Jalan Malioboro adalah 10 meter. Film Indonesia berjudul Malioboro pernah tayang pada tahun 1989. Film dengan genre komedi romantis tersebut hampir sebagian besar lokasi syutingnya di kawasan Malioboro. Sutradara film tersebut adalah Chairul Umam, dan tokoh-tokoh pemerannya diantara lain adalah Ira Wibowo, Nungki Kusumastuti, dan Sigit Hardadi. Menurut sumber lain, film tersebut juga dikenal dengan judul Malioboro di Waktu Malam. Kereta api Malioboro Express. Kereta ini mulai beroperasi pada tahun 2012 dan sampai sekarang tahun 2020, kereta ini masih eksis. Kereta Malioboro Express ini mengambil jurusan dari kota Jogja ke kota Malang. Sekitar periode tahun 70 sampai ke tahun 2000, memang masih banyak copet berkeliaran di Jalan Malioboro. Seringkali pengunjung Malioboro mengalami kecopetan. Namun sejak periode tahun 2000 sampai saat ini ke tahun 2020, sudah jarang sekali terjadi kejadian kecopetan di Malioboro. Tarif parkir dan harga warung lesehan di Malioboro kadang mahal dan ngawur sekali. Ya, walaupun hal tersebut sudah jarang terjadi, tapi di musim-musim liburan terkadang ada beberapa oknum yang sengaja menaikkan harga di atas batas normal. Mereka melakukan itu sengaja dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Biasanya hal ini terjadi pada saat Malioboro sangat padat oleh pengunjung dari luar kota Jogja. Dulu sering sekali tercium aroma tidak enak di sudut jalan-jalan Malioboro, dan hal tersebut diakibatkan ulah beberapa oknum yang sengaja buang air kecil sembarangan. Namun hal ini sudah jarang terjadi, apalagi saat ini di Malioboro ada tradisi bersih-bersih Malioboro yang rutin diadakan pada Selasa Wage.
Kalau Anda sedang berkunjung ke Jalan Malioboro dan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan Anda, jangan segan-segan untuk melapor ke petugas keamanan yang berada di sekitar Jalan Malioboro. Sepine ing wengi iki aku dhewe atiku mung tansah eling karo kowe. Angin Malioboro tansah ngelingake. Oke teman-teman YouTube, kalau Anda suka dengan video yang baru saja Anda lihat di channel YouTube Nambah Pinter ini, jangan lupa untuk bantuan Anda dalam memberi like dan men-share video ini ke teman-teman di sekitar Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, bunyikan tanda loncengnya supaya Anda bisa dapat informasi terbaru ketika ada update terbaru dari channel Nambah Pinter ini, supaya channel ini juga akan semakin berkembang dan semakin memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan teruskan menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan di sekitar Anda.